Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Aku tahu, kau pasti takut karena aku telah memotong keuntungan pendapatan obatmu. Meskipun kau telah bertindak impulsif, tapi itu tidak akan bertahan lama selama aku masih di sini. Aku akan terus membuat pil obat dan orang-orang akan menilai obat mana yang terbaik di antara kita. Pada saat itu, tindakanmu yang impulsif itu akan sia-sia, kata Xiaoyan kepada Han Xian. Mendengar kata Xiaoyan, ekspresi Han Xian nampak berubah dengan tatapan yang semakin dingin. Namun Gerbang Pan juga memungkinkan untuk menyerah dan tidak terlibat penjualan pil obat selama kamu mau mengikuti saranku. Karena kita adalah alkemis, mari kita selesaikan dengan metode alkemis. Jika saya kalah, Gerbang Pan tidak akan menjual obat. Namun bila kau kalah, tarik semua pemblokiran itu. Atau kau lebih suka bertarung, bagaimana? Kata Xiaoyan. Mendengar kata Xiaoyan, pikiran Han Xian pun mulai memenuhi benaknya. Dalam hal keterampilan memurnikan obat, ia dapat dianggap yang teratas, tidak hanya di Akademi Dalam, tetapi bahkan di seluruh Departemen Alkemis. Sebagai alkemis tingkat 4, itu sudah cukup baginya untuk memandang rendah para alkemis yang seusia dengannya. Dalam hal bertarung, meskipun ia adalah seorang doling, namun kekuatannya tidak jauh dari Lena. Bila ia bertarung langsung dengan Xiaoyan yang menggunakan api lotusnya, kemungkinan situasinya tidak akan jauh lebih baik. Ia juga pernah mendengar rumor akan kekuatan mengejutkan Xiaoyan, karena itu ia tidak akan memilih untuk bertarung. Han Xian akhirnya memilih bertarung dengan cara metode alkemis, dan ia pun mengubah taruhannya. Jika kau kalah, maka Gerbang Pan selain tidak diizinkan menjual obat, kau juga harus menyerahkan ketiga formula obat itu. Jika saya kalah, selain saya tidak akan memblokir penjualan obatmu, saya juga akan memberikan kelima lokasi perdagangan yang ramai padamu. Bagaimana? Baiklah, lalu seperti apa cara bersaingnya? Kata Xiaoyan. Ikuti formula obat yang sama, masing-masing dari kita akan menyempurnakan obat itu pada waktu yang sama. Kita lihat kualitas pil obat siapa yang terbaik, kata Han Xian. Lalu formula obat siapa yang akan dipakai? Kata Xiaoyan yang merasa curiga. Tentu formula obat dari Akademi Dalam, dan Panatua Hao akan bertanggung jawab sekaligus menjadi hakim saat kompetisi nanti. Mendengar nama Panatua Hao, Xiaoyan lagi-lagi merasa curiga. Panatua Hao itu bukankah adalah orang yang kamu kenal? Kata Xiaoyan. Tidak perlu kamu curiga, Linian di sebelahmu juga kenal baik dengan Panatua Hao. Di Akademi Dalam, Panatua Hao adalah orang yang paling tidak suka memihak, kata Han Xian. Apa yang dikatakannya itu benar, Panatua Hao adalah pilihan yang bagus. Penipuan adalah hal yang paling dia benci, kata Linian. Mendengar kata Linian, Xiaoyan pun akhirnya mengangguk. Xiaoyan dan lainnya akhirnya menuju ke tempat penyimpanan obat bersama kelompok geng obat dan bertemu Panatua Hao. Mereka lalu menceritakan pertikaian yang terjadi. Mendengar hal itu, Panatua Hao pun merasa tertarik dan langsung menyetujui kompetisi pemurnian obat. Mengingat kalau kompetisi semacam itu jarang terjadi di Akademi Dalam. Setelah bertemu Panatua Hao, mereka pun meninggalkan tempat itu. Kak Xiaoyan, sepertinya Han Xian itu begitu percaya diri, kata Suner yang nampak cemas saat perjalanan. Dia begitu percaya diri karena sebagai alkemis tingkat 4 ia dapat menerima perawatan doang yang kuat dimanapun ia berada. Selain itu, ia akan menjadi salah satu yang terbaik ketika ditempatkan di Alkemis Akademi Dalam karena pelatihan lanjutan di sana, kata Linian. Benar, mampu mencapai alkemis tingkat 4 pada usia seperti itu. Bakat pelatihannya memang luar biasa, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Apa kamu yakin bisa menang darinya? Kata Wu Hao dengan serius. Mendengar kata Wu Hao, mereka semua nampak terdiam dan menatap pada Xiaoyan. Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan nampak tenang dan melangkah maju dengan kedua tangan di belakang, dan dengan tertawa ia berkata, bukankah dia hanya alkemis tingkat 4? Apa yang harus ditakutkan? Kita lihat saja ekspresinya besok, kata Xiaoyan. Mendengar kata Xiaoyan yang nampak arogan itu membuat mereka menghentikan langkahnya dan saling bertukar pandang dan kemudian menggelengkan kepala mereka dengan senyum pahit. Mengingat mereka pun tak dapat berbuat apa-apa dalam kompetisi itu. Berita tentang Gerbang Pan yang akan bersaing dengan geng obat telah menyebar hanya dalam satu malam di Akademi Dalam, membuat akademi itu dipenuhi dengan kegembiraan yang mengejutkan. Mengingat yang sering terjadi selama ini hanyalah kompetisi pertarungan. Bahkan membuat para tetua lain yang bosan akan pertarungan segera menjadi tertarik akan kompetisi, dan nama Xiaoyan telah mereka dengar sebelumnya. Keesokan paginya, Stadion Utara Akademi Dalam yang biasanya sepi kini sesak penuh dengan berbagai macam orang. Suara berisik nampak lebih berapi-api ketimbang suara berisik di arena pertarungan. Tak lama kemudian, beberapa panatua datang di tempat itu dan nampak menghela napas dalam ketika melihat stadion yang telah berubah menjadi lebih meriah dari area perdagangan maupun area pertempuran.
Beberapa saat kemudian suara gong berbunyi dan bergema di stadion membuat suasana yang berisik menjadi lebih tenang. Semua tatapan kemudian tertuju pada sosok Panatua Hao yang baru saja muncul di tengah arena. Tak lama kemudian Hanxian muncul di tempat itu dan berdiri di samping Panatua Hao, disusul kemudian Xiaoyan yang juga telah muncul. Panatua Hao kemudian melayangkan pandangannya ke arah stadion seraya berkata, "Dulu saya selalu memiliki minat yang besar dalam pemurnian pil. Namun karena kondisi keras seorang alkemis, akhirnya saya menyerah. Hari ini saya sangat senang datang dan menjadi juri kompetisi untuk pemurnian pil yang jarang terjadi ini. Kalian semua tentu tahu bagaimana reputasi saya. Untuk itu Anda semua dapat membuang semua keraguan tentang keadilan hari ini. Dan topik kompetisi ini akan dipilih oleh saya sendiri." Setelah mengatakan itu, Tetua Hao kemudian menepuk gulungan yang ada di tangannya dan dengan tersenyum ia bertanya pada Xiaoyan dan Hanxian, "Pertama akan aku katakan dulu kalau kompetisi ini akan sulit. Apa kalian berdua berani menerimanya?" Mendengar hal itu, ekspresi keduanya nampak berubah, namun akhirnya mengangguk dan menerimanya. "Siapa yang akan pertama membacanya?" kata Tetua Hao sambil tersenyum. "Aku akan membiarkan Hanxian menjadi yang pertama," kata Xiaoyan. Hanxian tersenyum dingin mendengar kata Xiaoyan dan kemudian menerima gulungan itu dan membukanya. Tak lama kemudian ekspresi Hanxian nampak berubah menjadi jelek. Sementara itu Xiaoyan yang melihat ekspresi Hanxian juga nampak berubah ekspresinya. Sepertinya formula obat dari Panatua Hao memang sulit, pikir Xiaoyan ketika melihat ekspresi Hanxian yang jelek. Hanxian kemudian mengembalikan gulungan itu dan berkata, "Pertanyaan ujian yang diberikan Panatua Hao memang sulit. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Kaum muda memang selalu perlu menantang batas mereka," kata Tetua Hao yang nampak tersenyum penuh arti. Ia kemudian berbalik dan memberikan gulungan pada Xiaoyan. Xiaoyan kemudian menerimanya dan membukanya. Melihat Xiaoyan yang mengambil formula obat, senyum dingin tampak melintas di wajah Hanxian. Mengingat formula obat itu adalah sesuatu yang bahkan membuatnya tersenyum tanpa daya, apalagi Xiaoyan, pikir Hanxian. Namun ketika melihat ekspresi Xiaoyan yang biasa saja dan tidak berubah menjadi jelek, Hanxian nampak terguncang. Orang ini cukup pintar, bisa menyembunyikan perasaan terkejutnya, tapi sikap pura-pura ini akhirnya akan ketahuan juga, pikir Hanxian. Tetua Hao benar-benar memberikan sesuatu yang sulit. Pil obat tingkat 5 ini, bahkan alkemis tingkat 5 belum tentu berhasil, kata Xiaoyan. Mendengar kata pil tingkat 5 dari Xiaoyan, mereka semua yang ada di sana tampak begitu terkejut. Tak heran kalau Hanxian alkemis tingkat 4 sampai berubah menjadi jelek ekspresinya. "Kalian berdua akan bersaing, sudah sewajarnya bersaing dengan sesuatu yang sulit. Bila tidak mampu, Anda berdua cuma menderita kegagalan saja," kata Tetua Hao sambil tersenyum. "Pil obat yang ada dalam formula ini adalah pil obat tingkat 5 bernama pil kekuatan naga. Pil ini memungkinkan orang yang menelannya dapat memiliki kekuatan fisik yang sangat besar dalam waktu yang singkat yang tidak ada kaitannya dengan kekuatan douji seseorang." Kompetisi akhirnya dimulai. Xiaoyan kemudian mengeluarkan kuali tua miliknya. Melihat kuali tua itu, Hanxian pun nampak tertawa dengan keras, membuat Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hanxian kemudian menggerakkan tangannya. Kuali obat dengan warna keemasan muncul di depannya dan menjadi menyilaukan ketika tersentuh sinar matahari, membuat penonton mengalihkan pandangan mereka. Tak lama kemudian nyala api emas tampak melonjak dari kuali emasnya, membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Ia tak mengira kalau Hanxian memiliki nyala api emas itu yang nampak lebih panas dari api ungunya. "Api milikku ini disebut api emas ilusi yang setara dengan Magical Beast peringkat 7 yang saat itu pecah dari cangkangnya," kata Hanxian. Mendengar kalau api emas itu berasal dari binatang buas peringkat 7, Xiaoyan dan mereka yang ada di sana nampak terkejut, mengingat kalau kekuatan binatang peringkat 7 tidak jauh berbeda dari seorang dojong. Namun begitu api hijau muncul dari telapak tangan Xiaoyan, Hanxian dan mereka yang ada di sana tak dapat menahan perasaan terkejutnya. Sesaat kemudian api hijau melesat ke dalam kualinya dan mulai membakar kuali obat. Singkat cerita, setelah beberapa kali gagal dalam proses pemurnian pil, Hanxian pun kemudian menyudahi pemurniannya. Ia kemudian melihat pil obat yang ada di tangannya dan seketika nampak terkejut ketika melihat pil obat yang berwarna belang itu. Sementara itu, Tetua Hao yang melihat Hanxian menyudahi proses pemurniannya nampak menggelengkan kepalanya. Hanxian ini sebenarnya tidak benar-benar berupaya memperbaiki pil obat. Dia hanya mampu memperbaiki pil obat setengah jadi. Tetua Hao lantas mengerti dengan sikap Hanxian itu yang menduga kalau Xiaoyan juga tidak akan berhasil. Untuk itu Hanxian hanya bisa bersaing dengan kualitas pil obat setengah jadi, pikir Tetua Hao. Dengan menebalkan mukanya, Hanxian kemudian berjalan ke arah Tetua Hao dan menyerahkan pil obat itu. Tetua Hao yang menerima obat itu tidak tahu mau tertawa atau menangis. Apakah ini bisa disebut pil obat? Pikir Tetua Hao. Ia kemudian mengabaikan Hanxian dan mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan dan berkata,
Hanxian, aku rasa peluang Xiaoyan untuk menang akan lebih besar darimu kali ini. Mendengar kata tetua Hao, ekspresi muka Hanxian seketika menjadi jelek dan kemudian menatap tajam pada Xiaoyan. Sementara itu, Wu Hao yang melihat Hanxian memberikan pil kepada tetua Hao nampak merasa cemas. Apa dia telah berhasil? Kata Wu Hao. Kurasa tidak. Kabarnya ketika pil obat tingkat 5 terbentuk, akan ada beberapa fenomena terbentuk, kata Sun Er. Kalaupun Hanxian tidak berhasil, setidaknya dia masih ada pil obat di tangannya. Tapi jika tangan Xiaoyan kosong, kita akan kalah, kata Hujia. Kita berharap saja Kak Xiaoyan menang, kata Sun Er dengan getir. Sementara itu, Xiaoyan yang masih memperbaiki pil obat nampak tak menyadari kalau semua mata saat ini tengah tertuju padanya. Matanya menatap tajam ke dalam kuali obat. Sekelompok besar cairan obat merah dengan cepat bergulir di atas nyala api hijau dan merasakan kekuatan besar yang ada di dalamnya. Matanya menatap tajam ke dalam kuali obat. Sekelompok besar cairan obat merah dengan cepat bergulir di atas nyala api hijau dengan kekuatan besar yang menyala di dalamnya. Ria kekuatan besar dari pil obat yang ada di dalam kuali obat akhirnya melonjak dengan kuat, membuat ekspresi Xiaoyan langsung berubah seketika. Ia jelas tahu energi besar yang muncul dari pembentukan pil obat tingkat 5, di mana fenomena semacam itu juga muncul ketika Yao Lao sedang menyempurnakan pil obat tingkat 5 di Griffin terbang saat itu. Suara retakan demi retakan pada kuali obatnya membuat Xiaoyan semakin tajam menatap kuali obatnya yang sudah tua itu. Melihat api hijau yang tampak merembes keluar dari kualinya membuat ekspresi tetua Hao menjadi berubah dan tersenyum tipis tak berdaya. Sementara itu Hanxian yang awalnya tertegun seketika berubah menjadi senang melihat kejadian itu. Beberapa saat kemudian riak energi yang kuat tiba-tiba menyebar dan bertabrakan dengan kuali obat hingga menimbulkan suara ledakan dan menghempaskan kuali obat ke udara. Bersamaan dengan asap putih tebal yang mengepul ke udara. Usahanya telah gagal, pikir tetua Hao yang melihat kejadian itu. Andai saja ia dapat memperbaiki kualitas kualinya, ia akan dapat menyempurnakan pil obat tingkat 5 itu, pikir tetua Hao dengan menyesal. Sementara itu Hanxian yang melihat kejadian itu nampak tertawa keras. Namun tawanya terhenti ketika mendengar suara batuk Xiaoyan yang muncul bersamaan kepulan asap yang mulai menipis. Dengan enteng Hanxian melangkah ke arah Xiaoyan dan mengatakan kalau kegagalan adalah hal yang biasa. Akan tetapi melihat sikap Xiaoyan yang tersenyum mengabaikannya dan melangkah ke arah tetua Hao dan berhenti di depannya, ekspresi Hanxian lantas berubah seketika. Setelah berada di depan tetua Hao, Xiaoyan kemudian menjulurkan tangannya dan membuka telapak tangannya dengan pil obat berwarna merah darah terpampang di depan tetua Hao. Suasana mendadak menjadi sunyi ketika melihat pil warna merah darah yang muncul di telapak tangan Xiaoyan. Namun keheningan tiba-tiba pecah ketika Hanxian dengan cepat berjalan ke arah Xiaoyan dengan suaranya yang keras. Mustahil, ini pasti penipuan. Orang ini pasti telah menggunakan kesempatan saat asap putih mengepul untuk menipu, kata Hanxian yang merasa tak senang. Hanxian, jaga kata-katamu, bukan urusanmu untuk memutuskan keadilan, kata tetua Hao dengan ketus. Mendengar kata ketus tetua Hao, Hanxian pun membungkuk dan meminta maaf. Tetua Hao, harap diteliti terlebih dahulu, jika tidak akan ada beberapa orang yang tidak akan menerimanya, kata Xiaoyan. Mendengar kata Xiaoyan, tetua Hao pun tersenyum dan mengangguk. Dengan hati-hati ia kemudian mengambil pil obat dari tangan Xiaoyan dan meletakkan di tangannya dan mengamatinya. Tak lama kemudian beberapa sosok tetua lainnya muncul di depan tetua Hao dan tersenyum pada Xiaoyan. Kejutan tampak melintas di mata mereka saat mengamati pil merah darah itu. Seperti ini memang pil kekuatan naga. Bagaimana menurut kalian? Kata tetua Hao sambil menunjukkan pil itu pada mereka. Ini tidak mungkin palsu. Saya telah melihat tetua Hao yang telah menyempurnakan pil itu sebelumnya. Dari warna dan aromanya, tidak salah lagi, kata tetua yang lain. Tak kusangka orang ini benar mampu memperbaiki pil kekuatan naga hanya dalam 3 bulan di Akademi Dalam. Setelah mengamati pil itu, mereka kemudian berbalik ke arah Xiaoyan dan menepuk pundaknya. Anak muda, jika kami perlu memperbaiki pil obat di masa depan, kami akan datang mencarimu, kata seorang tetua. Selama para tetua mampu menyiapkan bahan obatnya, saya akan siap melakukan yang terbaik. Mendengar kata Xiaoyan, senyum tampak mengembang di wajah para tetua itu yang kemudian meninggalkan tempat itu. Hanxian, kamu telah mendengar sendiri kata para tetua itu. Apa masih ada keberatan yang lain? Kata tetua Hao. Tidak, kata Hanxian yang nampak menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mendengar kata Hanxian, tetua Hao pun mengangguk dan kemudian melayangkan pandangannya ke arena. Pertandingan telah berakhir. Saya umumkan bahwa pemenang dalam kompetisi ini adalah Xiaoyan. Suara tetua Hao yang terdengar di stadion membuat anggota gerbang PAN bersorak dengan keras, disusul dengan mereka semua yang hadir di sana. Karena kamu sudah mengakui kekalahan, sesuai perjanjian, kamu akan menyerahkan 5 area perdagangan kepada Xiaoyan dalam 3 hari. Selain itu, kamu harus menghapus pemblokiran terhadap gerbang PAN, kata tetua Hao yang melihat muka kusam Haixian.
Mendengar kata Tetua Hao, Han Xian pun mengangguk dan kemudian melangkah melewati Xiaoyan dan berkata, masalah ini belum berakhir. Mendengar kata Han Xian, Xiaoyan hanya meliriknya dan melihatnya meninggalkan arena dengan amarah yang terpendam. Xiaoyan, karena Anda berdua telah mengundang saya sebagai hakim, kamu dapat yakin kalau saya akan menjamin Han Xian akan mematuhi perjanjian itu, kata Tetua Hao tersenyum sambil menepuk pundak Xiaoyan. Terima kasih Tetua Hao, kata Xiaoyan. Tetua Hao tersenyum dan kemudian dengan ragu memberikan pil itu kepada Xiaoyan sebagai hadiah kemenangannya. Xiaoyan menangkap keraguan itu dan kemudian berkata, Tetua Hao, formula obat ini lebih berharga dari pil itu sendiri. Sebagai gantinya pil ini adalah milikmu, kata Xiaoyan. Mendengar kata Xiaoyan, hati Tetua Hao nampak tergerak. Namun dengan cepat ia merenung dan berkata, tidak, mata orang tua itu juga berapi-api karena kekuatan pil itu. Kalau aku menyimpannya sekarang, mereka akan mengejekku. Jika kamu punya hati, kamu bisa memberikan pada saya saat kamu memperbaiki pil itu lagi. Xiaoyan kemudian menyimpan pil itu kembali dan berkata, selama saya memiliki bahan yang cukup untuk membuatnya, saya akan memberikannya pada Tetua Hao, kata Xiaoyan. Selama kamu berniat, bahan-bahan itu tidak menjadi masalah. Selain itu, gudang obat juga dikelola olehku. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang dan melihat-lihat, kata Tetua Hao sambil menepuk pundaknya dan tersenyum penuh makna. Mendengar kata Tetua Hao, kejutan kegembiraan tampak melintas di mata Xiaoyan. Dengan kekuatan akademi dalam, kemungkinan mereka telah menyimpan beberapa bahan obat yang unik dan langka. Ia pun lantas mengangguk dan menatap Tetua Hao yang akan melangkah pergi dari arena. Namun sebelum melangkah jauh, Tetua Hao tiba-tiba berbalik dan berkata, karena Gerbang Pan telah resmi menjual obat, menurut aturan yang ada, kamu harus membayar pajak 20% energi api. Jika kamu memperoleh 1000, itu berarti kamu akan membayar 200 energi api, kata Tetua Hao. Mendengar kata Tetua Hao, Xiaoyan nampak tertegun dan menatap Tetua Hao dengan ekspresi penasaran, mengingat pajak 20% adalah angka yang besar. Singkat cerita, Tetua Hao akhirnya memberikan keringanan 10% kepada Xiaoyan. Mengingat kalau kepala tetua telah berpesan kepada mereka untuk memberikan kenyamanan kepada Xiaoyan dan mengatakan kepada Xiaoyan untuk tidak membocorkannya. Ia pun kemudian mengatakan kepada Xiaoyan untuk tidak membocorkannya. Terima kasih Tetua Hao, di masa depan saya pasti akan menyerahkan pil kekuatan naga kepada Anda terlebih dahulu, kata Xiaoyan. Mendengar kata Xiaoyan, Tetua Hao pun tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kamu pasti sudah lelah setelah penyempurnaan pil, kamu harus kembali dan beristirahat. Besok kirim beberapa orang untuk mengambil alih area perdagangan, itu adalah tempat yang sangat bagus, kata Tetua Hao yang kemudian pergi meninggalkan arena. Xiaoyan mengangguk mendengar kata Tetua Hao dan kemudian meninggalkan tempat itu bersama Sun Er dan lainnya. 3 hari setelah kompetisi berlalu, keterampilan Xiaoyan dalam hal pemurnian obat dengan cepat mulai menyebar di kalangan akademi dalam. Reputasi Xiaoyan di akademi dalam sepertinya telah sebanding dengan 10 besar ranking terkuat. Seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 5 akan dapat menikmati perawatan yang sama seperti doang yang kuat, bahkan seorang doang. Awalnya para tetua hanya memperlakukan Xiaoyan sebagai siswa dengan potensi besar karena perintah dari tetua pertama untuk merawat Xiaoyan secara khusus. Namun setelah kompetisi, mereka sekarang benar-benar memperlakukan Xiaoyan sebagai orang dengan level yang sama ketika mereka berbicara. Bagi para tetua, nilai seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 jauh melebihi orang kuat peringkat doang. Reputasi Xiaoyan yang melambung di akademi dalam membuat banyak orang menjadi tertarik pada obat Gerbang Pan dan membelinya. Di sisi lain, geng obat merasa sangat kecewa dan berulang kali membuat alasan untuk menunda menyerahkan areanya. Namun tipu muslihat seperti itu menjadi hancur setelah Xiaoyan mengundang Tetua Hao untuk menunjukkan wajahnya. Akhirnya di bawah wajah Tetua Hao yang tanpa ekspresi itu, geng obat pun akhirnya tak berdaya ketika menyaksikan lambang geng obat mereka diturunkan dan digantikan dengan lambang Gerbang Pan. Setelah menguasai 5 area itu, Xiaoyan dan lainnya akhirnya benar-benar merasakan arti dari memiliki area yang ramai itu. Hanya dalam 1 hari, 200 pil obat telah terjual dan membuat mereka tercengang ketika melihat jumlah energi api pada kartu kristal mereka. Ramainya permintaan akhirnya membuat Xiaoyan kewalahan dan ia pun memutuskan untuk memperkerjakan beberapa alkemis untuk membantunya. Awalnya Sun Er dan lainnya merasa ragu sejenak mengingat kalau formulanya tidak tertutup kemungkinan akan bocor keluar. Namun melihat Xiaoyan yang tidak logis menetap di Gerbang Pan sepanjang waktu dan dapat membuat formula baru bila ada kebocoran, mereka pun akhirnya setuju. Xiaoyan kemudian menyerahkan sepenuhnya tugas itu kepada Sun Er dan memintanya untuk berhati-hati terhadap kelompok Haishan yang dapat menyelinap sebagai alkemis kapan saja. Efisiensi di mana kelompok Sun Er melakukan sesuatu membuat Xiaoyan nampak tercengang. Hanya dalam 2 hari, Sun Er telah menemukan 3 orang alkemis yang semuanya adalah peringkat 3 alkemis.
membuat ketiganya merasa senang bergabung dengan Gerbang Pan mengingat mereka sering diganggu oleh geng obat. Dalam 3 hari, Xiaoyan sudah mempercayakan formula obat kepada 3 alkemis itu, membuat mereka bersemangat dan membungkuk dengan hormat pada Xiaoyan. Dengan bantuan ketiga alkemis itu, Xiaoyan akhirnya memiliki banyak waktu luang. Selama waktu luang, Xiaoyan menemani Wu Hao pergi ke arena pertempuran. Melihat teknik kecepatan yang ditampilkan oleh salah satu petarung, suatu kejutan dengan segera melintas di hatinya. Ia kemudian melirik cincin penyimpanannya di mana terdapat sebuah gulungan yang menyimpan jurus gerakan 3000 petir. Seketika itu juga hati Xiaoyan langsung tergerak dan memutuskan pergi ke satu pegunungan untuk memulai pelatihan gerakan 3000 petir. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.